sekolah minggu, apa kabarnya? Masih tetap penuh dengan sukacita kan? Di minggu hari ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing ya. Untuk ibadah kali ini, Abang yang pimpin bersama dengan Kak Tika, Hai. Kak Michelle, dan Kak Ellen. Hai. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi lagu hari ini harinya Tuhan dalam versi dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mari adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, kembali kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Hafadul Pakalan Tuhan. Di sini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah Tuhan agar ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan. Begitu juga hasil dari ibadah ini Tuhan bisa membuat kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajari kami. Biarlah mereka Tuhan selalu senantiasa sehat, senantiasa dan hanya dalam lindungan Tuhan. Ibadah ini kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya, mari kita bernyanyi, yaitu lagu Hati yang Gembira Adalah Obat, dan adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Seperti obat hati yang senang.
lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan pulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini adalah hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-10, mari kita sama-sama mengucapkannya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bacakan sekali lagi, hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selanjutnya mari kita bernyanyi, yaitu lagu dari Kidung Jemaat nomor 184, yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan 2 kali ya. Epistel kita untuk ibadah kita minggu hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-7, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selanjutnya, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Kita ulang 2 kali untuk menyambut pengakuan iman kita. Mari kita bernyanyi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
marilah kita mengaku iman kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dengan judul lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik kami undang untuk bagi berdiri. Kehidupan kami, ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah anak-anak-Mu yang beribadah dari rumah. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua membuka Alkitab kita. Bagi yang beribadah di rumah sekarang, maka bisa membuka Alkitabnya. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini yaitu Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Marilah kita baca secara bersama-sama. 1,
2-3 ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kita telah beribadah dari rumah, terutama bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah rindu bertemu dengan teman-temannya, baik itu di sekolah, di gereja, di sekitaran rumahnya. Mungkin sudah lama tidak bertegur sapa atau sama-sama bermain dengan temannya. Dan ternyata pada saat ini, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember, di mana di bulan Desember akan kita adakan yaitu perayaan Natal. Ternyata adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, mungkin perayaan Natal tidak lagi seperti bagaimana yang pada waktu yang lewat, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan Natal, misalnya berliturgi, menghafal ayat-ayat Alkitab, membaca puisi, bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi bagi adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, bahwa untuk menyambut Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Ternyata untuk menyambut Tuhan itu juga berangkat dari diri kita sendiri, dari hati kita, dari iman kita. Terus dari adik-adik di sini, Nabi Yesaya menyuarakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dipakai perumpamaan oleh Yesaya bahwa akan tumbuh sebuah tunas dari tunggul Isai, yang semuanya ini adalah nubuat atau berita akan datangnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, walaupun mungkin suasananya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi dari momen Natal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Raja Damai akan datang, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang. Sehingga mari kita bersama-sama untuk menyambutnya. Adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau Natal akan tiba, apa biasanya yang kalian lakukan di rumah? Mungkin ada yang membantu bapak, mama, gotong royong di rumah, membersih-bersihkan rumah, membuat pohon Natal, menghiasi pohon Natal, membuat lampu-lampunya, dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran keceriaan pada Natal. Maka kita juga merasakan sukacita di bulan Natal. Kita bisa bermain-main lilin atau lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, maka layaknya menyambut Raja. Seandainya dibilang, diinformasikan kepada kita, wah, besok Raja itu akan datang ke tempatmu, Pak Presiden akan datang ke tempat kita, atau Pak Gubernur akan datang ke kampung kita, atau Pak Bupati akan datang misalnya ke tempat kita. Maka masyarakatnya akan mempersiapkan semuanya.
Masyarakatnya akan mempersiapkan tempat, masyarakatnya akan melakukan kebersihan dan lain sebagainya, karena mereka akan menyambut rajanya, pemimpinnya. Nah, kita perlu demikian. Kita juga harus menerapkan itu, karena Tuhan Raja yang akan datang ke dalam kehidupan kita bukanlah raja biasa, bukanlah pemimpin seperti ukuran duniawi tadi, tetapi raja kita adalah raja damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri. Mari persiapkan hati, persiapkan pikiran. Mari persiapkan juga kehidupan kita, roh kita, supaya kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik yang di rumah, coba angkat tangan. Siapa yang mau menyambut Tuhan Yesus? Ya. Siapa yang akan mempersiapkan untuk penyambutan Tuhan Yesus? Ya, tentu kita semua mau, yaitu menyambut kedatangan Yesus Kristus, terutama menyambut Dia Sang Raja, Dia Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka terimalah Tuhan Yesus untuk datang ke dalam kehidupanmu. Walaupun pada saat ini di masa pandemi COVID-19 banyak perubahan kehidupan yang kita jalani, terutama bagi anak-anak sekolah pada saat ini. Tetapi itu janganlah mengurangi semangat kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bahwa Natal bukanlah hanya seberapa enaknya perayaan itu, tapi Natal jugalah menyambut Tuhan Sang Raja Damai di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Sehingga walaupun ada COVID, walaupun tidak bebas, walaupun banyak berbagai tantangan lain, maka janganlah sedikit pun semangat Natalmu berkurang oleh karena situasi-situasi yang demikian. Karena Natal bukanlah kemewahannya, tetapi Natal adalah bagaimana Tuhan Yesus Kristus lahir di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengajarkan bahwa Engkau telah mengirimkan kepada kami Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Ya Allah Bapa di surga, karena berkati anak-anak-Mu sekolah minggu ikut serta menyambut Engkau, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikirannya sehingga mau menerima Engkau. Mereka juga ikut bersama-sama keluarga menyambut kedatangan-Mu. Ya Allah Bapa di surga, yang walaupun pada saat ini masih adanya pandemi COVID-19 mengurangi kebebasan kami untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, tapi kami percaya Tuhan yang meneguhkan roh kami. Walaupun banyak tantangan, bahwa semangat Natal kami tidak akan berkurang sedikit pun. Ya Allah Bapa di surga, doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, kini tibalah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa diserahkan kepada orang tua, untuk selanjutnya diserahkan kepada gereja. Mari kita siapkan persembahan kita angkat persembahan kita. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Tuhan Juru Selamatku. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang akan kuberikan sebagai ucapan syukurku.
Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.